Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang daftar distribusi frekuensi dan grafiknya. Sebelum kita lanjut untuk mencari atau membuat daftar distribusi frekuensi, sebaiknya kita mengetahui bahwa data-data yang dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder terbentuk menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal hanya memiliki satu data saja, seperti contohnya cuma 79, 49, 48. Jadi dia hanya cuma memiliki satu bagian saja. Bedanya dengan data kelompok itu sudah menggunakan frekuensi, yaitu contohnya dari 1 sampai 10, 11 sampai 20, dan seterusnya. Jadi untuk kita lihat contoh dari soal yang akan kita kerjakan nanti, bagaimana sih caranya membuat data-data tunggal ini menjadi data kelompok. Untuk membuatnya kita harus melalui 5 tahap atau 5 langkah, yaitu 1. Menentukan rentangan. Dengan cara mengurangi nilai terkecil nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil, di mana kita dapat lihat dari kumpulan data-data ini, nilai terkecil itu adalah ini 35, dan nilai terbesar adalah 99. Jadi untuk membuat rentangan, kita mengurangi nilai terbesar 99 dikurangi dengan nilai terkecil, jadi 35. Dan kita akan memperoleh nilai 64. Kedua, kita mencari banyak kelas interval. Untuk mencari banyak kelas interval, kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log n, di mana n itu adalah jumlah keseluruhan dari data ini, yaitu terdiri dari 80 orang. Jadi n di sini akan diganti dengan 80 orang. Jadi 1 ditambah 3,3 per log 80. Selanjutnya untuk mencari log 30, kita bisa mencarinya dengan dua cara, yaitu cara menggunakan tabel dengan cara menggunakan kalkulator. Pertama, kita melihat cara menggunakan tabel. Di sini untuk mencari log 80, kita menggunakan tabel logaritma 4 desimal. Dengan cara untuk n-nya kita langsung mencari angka 80. Karena log di sini tidak memiliki koma atau angka di belakang koma, maka kita mencari pada kolom deretan 0 dan 80. Jadi nilainya adalah 9031. Khusus untuk menggunakan tabel ini, maka kita harus menambahkan 1. Jadi 1,000, maka di sini jadinya 1,9031. Jadi 3,3 sama dengan 1,9031. Karena dan cara kedua, kita cuma langsung
80, terus tekan tombol lock, set 1,9030 dan seterusnya. Karena kita hanya membutuhkan 4 angka di belakang koma, maka angka 8 akan dibulatkan. Karena dia lebih dari 5, maka dia akan dibulatkan ke atas. Jadi jadi nolnya ini akan berubah jadi 1. Lanjut. 1 ditambah, kita akan mencari 3,33 dikali dengan 1,903, maka jumlahnya 6,2802. Dan hasil akhirnya adalah 7,2802. Untuk banyak kelas, maka kita hanya mengambil angka hasil pembulatannya saja. Karena di sini angka setelah koma itu adalah 2, atau bisa dibilang kurang dari 5, maka pembulatannya akan kita bulatkan ke bawah. Jadi nilai banyak kelas interval adalah 7 kelas. Kita membulatkannya ke bawah, maka kita mendapatkan 7 kelas. Langkah selanjutnya, C, kita mencari jumlah panjang kelas interval. Di mana untuk mencari panjang kelas interval, kita menggunakan rumus rentangan dibagi dengan banyak kelas. Langsung saja, rentangan yang kita peroleh sebelumnya berjumlah 64 dibagi dengan banyak kelas, yaitu 7, maka diperoleh 9,14. Karena khusus juga untuk panjang kelas interval, kita hanya mengambil angka yang telah dibulatkan, maka kita lihat angka setelah koma itu ternyata angka 1 atau kurang dari 5 atau di bawah 5. Maka nilai ini akan dibulatkan ke bawah. Jadi panjang kelas interval adalah 9. Yang keempat atau D, kita akan menentukan batas atas dan bawah di setiap kelas interval. Di sini kita bisa menggunakan tabel lebih gampangnya.
Sebelumnya kita lihat banyak kelas, yaitu 7. Jadi di sini kita tulis kelas banyaknya itu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan panjang kelas interval adalah 9. Sebelum itu kita akan menentukan data yang menjadi patokan pada kelas pertama. Yang kita ambil adalah data terendah dari data sebelumnya, yaitu 35. Terus ternyata panjang kelas interval adalah 9. Kelas interval maksudnya di sini adalah lima. Dia akan melangkah, dibilang seperti inilah. 1, dia itu melangkah 9 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Jadi di sini 35 sampai 44. Dia akan melangkah 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan begitu pula dengan kelas-kelas selanjutnya. Seperti ini. 4, 5. Jadi dia 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Jadi di sini adalah 54. Dan 54 di sini 55. Selanjutnya adalah 6, 4 dan seterusnya. Ya, setelah kita menentukan batas atas dan batas bawah di setiap kelas interval, maka kita akan menentukan nilai frekuensinya. Tetapi kita harus menggunakan tabulasi untuk mempermudah mencari nilai frekuensi setiap kelasnya. Kembali pada data yang sebelumnya. Ternyata data-data ini adalah nilai ujian, maka kita tulis di sini. Nilai ujian. Tabulasi. Lihat, kita mulai pada angka 29. Di sini kita membutuhkan kesabaran ekstra dan ketelitian. Mulai dari 79 ternyata dia berada di kelas 5. 1. 80 ternyata dia berada di kelas 5 lagi. Dan 70 berada di kelas 4. 68 berada di kelas 4, 90 berada di kelas 6, 92 berada di kelas 6, 80 berada di kelas 5, dan seterusnya. Setelah kita mendata semua ini, maka langkah selanjutnya kita akan mencari frekuensi setiap kelas. Di sini ternyata tabulasinya adalah 3 untuk kelas 1, untuk kelas 2 juga 3, untuk kelas 3 itu adalah 8, untuk kelas 4 adalah 21, untuk kelas 5 juga 21,
6, 20, dan 7 adalah 4. Dan jika dihitung, maka totalnya adalah 80. Dia harus sama dengan total pada data awal ini, 80. Untuk lebih indah, kita kasih menjadi tabel. Oke. Tapi kita terlebih dahulu membuat garis. Oke. Terus sudah itu di sini kita kasih nilai ujian. Dan di sini frekuensi. Jadi nilai ujian dari 35 sampai 44, maka dia itu berada di 3. Yang paling tinggi di sini ternyata 20. Anggap saja di sini adalah 10, di sini adalah 20. Di sini 21 yang paling tertinggi. Jadi untuk 3 itu sini 5, sini 15, maka 3 ada di sini. Jadi kita buat dalam bentuk, bisa juga dalam bentuk tabel. Dan yang selanjutnya juga masih bisa, kalau untuk pertengahan kita bisa membuat 4,5. Jadi selanjutnya sampai 54,5. Masih tetap 3. Terus selanjutnya nih 54,5. 54,5 itu antara 55 dengan 54. Terus selanjutnya adalah 8. Jadi kalau 86, 78, dia ada 8 di sini. 4,5 sampai 64,5. Itu ada 8. Set. Terus 74,5. 74 ternyata dia ada di 21. Di menjulang tinggi itu. 21 di sini. Terus selanjutnya 84,5. 84,5 itu juga ada di 21. Terus 94,5 ada di. Ini adalah hasil akhir dari gambar grafik sesuai dengan data-data yang sebelumnya. Maka khusus untuk materi distribusi frekuensi dan grafiknya telah selesai. Dan selanjutnya adik-adik memiliki tugas, bisa dilihat pada buku pokok-pokok statistik materi Mr. Iqbal Hasan. Nomor 7 dan nomor baik A maupun B. Di sini mereka menyuruh adik-adik untuk mencari pengukuran dari data-data yang ada. Dan masing-masing dia itu terdiri dari 100 data. Jadi diharapkan adik-adik menyelesaikan tugas sesuai dengan tepat pada waktunya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.